Di rumah sakit tadi bukti fisiknya apa? Bukti fisiknya ya bangunan rumah sakit itu, terus habis itu peralatannya dokternya sendiri, gitu. Jadi itu ya. Jadi ada 7P kalau di jasa, tapi kalau di perusahaan yang menjual produk biasa, bauran pemasarannya cuma 4P. Itu bedanya. Sekarang kita masuk ke konsep produk jasa. Produk itu adalah keseluruhan konsep, objek, atau proses yang memberikan sejumlah nilai kepada konsumen. Nah, kan biasanya produknya kalau di jasa itu kan tidak tampak, intangible. Nah, itu nanti masing-masing tugas kelompok itu kan memaparkan produk yang mbak-mbak sama mas-mas miliki apa dari perusahaan itu. Kan beda-beda. Nah, di sini menurut Theodore Levitt ada konsep total produk, ya. Ada expected produk, ada generic atau core product, jadi produk inti, ada augmented product sama potensial produk. Nah, maksudnya core atau generic product itu jasa dasar dari suatu bisnis jasa. Tapi kalau expected product itu produk inti bersama pertimbangan keputusan pembelian minimal. Kalau augmented itu memungkinkan suatu produk didiferensiasi terhadap yang lain. Terus kalau yang potensial produk, jadi tampilan dan manfaat tambahan yang berguna bagi konsumen. Jadi kalau generic produk itu ya produk dasar dari jasa yang kita tawarkan apa. Kayak misalnya yang buka les-lesan. Kira-kira produk dasarnya apa? Yang kebagian itu kalau produk core produknya dari perusahaan les-lesan, perusahaan jasa yang menawarkan les bahasa misalnya, itu core atau generic produknya apa? Jasa dasar dari perusahaan tersebut apa? Yang tahu? Itu pengajar itu produknya kah? Apa pengajar itu produknya atau apanya? Yang tahu? Kalau di sini contohnya di buku, kalau core produknya dari hotel itu ya tempat tidur. Terus kalau expected atau produk yang diharapkan itu ruang tunggu yang nyaman. Misalnya di bandara, lift yang bersih. Terus kalau augmented produk itu misalnya ada excellent customer service gitu. Waalaikumsalam. Iya, enggak apa-apa, Mas. Keahlian mengajar. Keahliannya apa? Jadi kalau produk dasarnya dari les-lesan ya itu jenis jenis les yang ditawarkan apa, kayak misalnya les bahasa, bahasa asing, bahasa apa aja, itu core produknya, produk inti yang ditawarkan itu. Nah, nanti expected produknya misalnya ketambahan ruang tunggu di tempat les-lesan yang bagus atau apa, nah kayak gitu. Jadi inti produknya ya jenis les itu sendiri.
Paham ya? Jadi dilihat jasanya apa, terus habis itu apa yang ditawarkan, basic. Intinya kita kenapa sih kok bikin perusahaan ini? Apa yang kita tawarkan, yaitu biasanya generik produknya. Sedangkan menurut Lovelock di tahun 2002, produk jasa adalah penawaran jasa yang terdiri dari produk inti dan produk tambahan, hampir sama. Cuman kan kalau tadi si Levitt kan langsung membedakan produk jasa bisa dibedakan jadi 4 kan tadi. Sedangkan kalau menurut Lovelock itu langsung produk jasa itu biasanya jadi satu antara produk inti sama produk tambahan. Jadi kayak satu kesatuan gitu loh. Kayak tadi di tempat les kan yang dijual kan ya les bahasa apa. Nah, sekalian produk tambahannya itu kayak situasi yang nyaman, ruang kelas yang oke, ada fasilitas misalnya bisa pakai komputer di sana atau apa, ada ruang baca di sana. Nah, itu tuh produk tambahannya. Jadi kalau menurut Lovelock, jasa itu terdiri dari produk inti sama produk tambahan. Tapi kalau menurut Levitt tadi, produk jasa itu bisa dibagi terdiri dari beberapa elemen. Oke, nah sekarang menurut Linskostak Molecular Model itu bagaimana penawaran jasa merupakan penawaran total yang memperlihatkan bagaimana konsumen melihat penawaran suatu jasa. Nah, jadi ini bisa dilihat di situ kalau nggak kelihatan. Jadi intinya sebenarnya kalau jasa itu yang kita jual nggak cuma produk intinya doang sih, pasti ada tambahan-tambahan lainnya ya. Kayak di hotel juga kan intinya kan tempat tidur, tapi kan tempat tidur kan pasti ada kamarnya, kamar yang nyaman, fasilitasnya yang oke. Di dalam kamar misalnya ada TV, ada air kamar mandinya yang pakai bathtub itu, ada air panasnya. Nah, itu kan semua produk-produk tambahan, jadi satu kesatuan. Terus kayak fasilitas di hotelnya, ada kolam renang misalnya, ada dapat fasilitas sarapan. Nah, itu kan jadi satu kesatuan. Padahal sebenarnya intinya hotel itu apa sih? Kenapa kok ada hotel? Itu kan kebutuhannya orang mau nginep. Tapi biasanya sekalian ada yang lainnya. Misalnya ada gymnya juga di hotel atau apa, itu macam-macam. Ini kalau menurut Kostak, ini molekular, jadi ada elemen berwujud sama tidak berwujud. Kayak yang saya bilang, karena jasa itu kan intangible, jadi harus ada dukungan dari bukti fisiknya. Jadi yang menyatakan kalau memang jasa ini ada. Tuh, jadi kayak misalnya di sini contohnya di buku ini kan pesawat. Sebenarnya kan jasa yang ditawarkan adalah penerbangan, maksudnya layan dari satu tempat ke tempat lain berpindah itu kan. Nah, di situ kan ada layanan di dalamnya selama perjalanan. Nah, layanan itu kan intangible sifatnya. Tapi kayak bukti fisiknya, elemen berwujudnya, ada pesawatnya, ada transportnya, ada makanan, minuman, itu bukti fisik. Jadi bukti fisik itu bukti-bukti yang mendukung bahwa jasa itu ada. Gitu. Nah, kalau menurut Lovelock lagi, ini ada the flower of service. Jadi produk inti itu ada, produk inti itu istilahnya itu loh apa? Yang di tengah itu apa sih istilahnya? Sedangkan tambahan-tambahannya itu mahkota-mahkotanya kayak di bunga. Jadi kayak the flower of service, bentuknya kayak bunga. Jadi bunderan tengah itu produk intinya. Terus mahkota-mahkotanya itu yang apa yang bisa putus-putus satu-satu itu tambahan-tambahannya. Jadi kayak ada gimana pembayarannya, informasi, konsultasi, keramahan, keamanan, sebagainya. Pokoknya intinya kalau di jasa itu dia nggak hanya produk inti saja yang dijual, tapi sama produk-produk tambahan yang lain. Paham sampai sini? Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, hospitality sama hospital itu beda loh ya. Hospital kan rumah sakit, tapi kalau hospitality